Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan seperti biasanya kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu itel RS4 RS4 ya. Desainnya cakep sih. Apakah speknya cakep smartphone-nya? Oke, kita ke unboxingnya, dan seperti biasanya saya belinya online ya, dan langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia paketan kita kali ini, dan langsung saja kita bongkar ya, Wih, boxnya memanjang gitu ya. Wow, RS4 NFC Helio G99 Ultimate, RAM-nya 16 GB dan internalnya 128 GB. Gokil, dari boxnya keren banget ya packagingnya, dan di bagian kanan kirinya ya kayak gini, garansinya 12 bulan, dan di bagian belakang ini Helio G99 baterai chargernya 45 watt, refresh rate-nya sudah 120 Hz, mega memori, mantap. Oke, sekarang kita bongkar. Oh ya, yang saya ambil ini varian warna apa ya? Di sini yang saya ambil itu varian warna Lurex Black. Oke, sekarang kita bongkar. Dan di sini kita buka kayak gini bukanya. Wih, masih tersegel guys. Kita buka segelnya. Mantap. Ya, cakep. Wow. Ada gambarnya guys. Kena pantulan cahaya dari atas soalnya. Ini pemainnya apa ya? Oke, mantap. Kita taruh smartphone-nya dulu. Ini kelihatan baru di belakangnya ya. Dan di sini kita taruh dulu. Di sini ada kartu garansi, panduan singkat, dan juga buku ajaib lainnya. Dan di sini kita dapatin casingnya kayak di Redmi A3 ya. Oke. Dan di sini ada kepala charger, yang kepala chargernya sudah mendukung 45 watt. Kita taruh dulu. Dan di sini ada SIM tray ejector dan juga kabel chargernya ya. SIM tray ejectornya kayak gini. Oke, dan di sini kabel chargernya sudah menggunakan Type C. Oke, dan ini aja kita dapetin kalau kita beli itel RS4 ya, RS4. Dan kita buka dulu ini. Wih, desainnya guys. Dan kita copot dulu stiker IMEI-nya. Dan sekarang kita singkirin barang-barang ini dulu ya, dan kita ke smartphone-nya. Kita sambil lalu kita nyalakan, dan oh ya, ini sudah ada screen protectornya ya. Dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint, ada tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada speaker, dan di bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray. Kita cek SIM tray-nya. SIM tray-nya sudah dedikated, mantap, dan juga ada pengamannya, karet pengamannya ya, mantap. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, dan juga colokan charger Type C, dan juga grid speaker. Wih, speakernya sudah stereo, mantap. Dan sekarang kita nyalakan dulu. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya, yang awalnya internalnya 128 GB sudah kemakan 20,77 GB ya. Standar lah, nggak nyampe 21 GB, apalagi nggak nyampe 30 GB. Ini lumayan kecil sih. Oke, dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting-setting bentar. Wis, kalau kita lihat dari desainnya standar aja. Memang harga di 1 jutaan ya. Ini harganya 1,5 juta, tapi saya dapatin cuma 1,4 jutaan ya. Dapat diskon atau potongan dari Tokopedia. Wis, desainnya nih bezelnya masih tebel, bagian bawahnya tebel banget ya. Dan ini sudah menggunakan touch hole, dan bagian belakang ini entah kok kayaknya HP flagship banget ya. Keren banget di harga 1,5 jutaan ya. Wih, pokoknya mantep banget. Dan sekarang kita akan bahas bagian variannya dulu. Ini variannya ada 3 varian. Yang pertama itu varian RAM 8GB, internal 128 GB, yang dijual dengan harga 1,678 ribuan ya di resminya. Atau yang RAM 8GB, internal 256 GB, yang harganya 1,862 ribuan. Atau yang varian RAM 12GB, internal 256 GB, yang dijual dengan harga 2.037 ribuan. Bisa diekspansi lagi ya RAM-nya. Yang 8GB itu bisa ditambah 8GB, yang 12GB bisa ditambah 12GB juga. Oke, dan untuk varian warnanya ini ada silvery white, ada elegant beige, dan juga lurex black. Intinya putih dan hitam. Ini yang saya ambil ini yang warna hitam sih.
Oke. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,56 inch, rasionya 20:9, dan resolusinya masih HD+, yaitu 720 x 1612 pixel. Untuk refresh rate-nya mantap banget, sudah 120 Hz. Dan untuk kecerahannya sih saya nggak tahu, di bawah terik matahari lumayan ya. Dan untuk proteksinya juga saya nggak tahu, kayaknya nggak ada proteksinya. Dan sekarang kita bahas bagian keamanannya. Dia keamanannya ada dua. Yang pertama itu side fingerprint dan juga face unlock. Kita coba keamanannya. Fingerprintnya wis cepat ya. Wis, sekali sentuh langsung kebuka. Oke. Dan dia bisa ketuk 2 kali untuk mematikan layar dan menyalakan layarnya. Kita coba face unlocknya. Oke, cepat. Oke, mantap banget. Dan sekarang kita bahas bagian Androidnya. Di Androidnya menggunakan Android 13 dan interface-nya menggunakan Itel OS versi 13. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari MediaTek, yaitu Helio G99 Ultimate yang didukung dengan RAM 8GB bisa ditambah 8GB, internal 128GB, yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmark-nya dia mencapai 400 ribuan. Gokil banget sih. Di harga 1,5 juta dengan Helio G99 itu mantap banget. Yang lainnya rata-rata menggunakan Helio G85 ya, di bawah 2 jutaan. Ini pokoknya gokil banget sih. Dan untuk sensor-sensornya lumayan lengkap ya, apalagi gyroscope-nya juga ada dan lumayan agresif. Dan untuk lain-lainnya NFC dia ada loh, ada NFC-nya, dan speakernya sudah stereo. Dan kalau teman-teman pengen dengar suaranya seperti ini. Dan sekarang kita masih bagian baterainya. Dia baterainya berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger 45 watt, dan diklaim katanya 30 menit aja sudah bisa ngisi 80%. Wis, gokil kan, 45 watt di bawah 2 juta, 1,5 jutaan. Kayaknya ini satu-satunya smartphone yang ngasih Helio G99 dan juga 45 watt di bawah 2 juta atau 1,5 jutaan ya. Dan ketika kita coba menonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 7%. Standar lah. Dan ketika kita coba ngecas, dia 10 menit bertambah 16%, 20 menit bertambah 27%, dan 30 menit ternyata cuma bertambah 40%. Kayaknya ini mirip dengan charger yang 33 watt ya, atau 25 wattnya Samsung sih. Kurang ngebut sih, nggak sesuai ekspektasi sih. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera sih, ini dengan ini. Cuma ini yang berfungsi cuma satu doang. Di keterangannya cuma satu doang sih. 50 megapiksel ini kayaknya bukan kamera sih. Pokoknya tulisannya cuma 50 megapiksel aperture f1.6 wide, dan kamera depannya 8 megapiksel. Oke, dan sekarang kita lihat di setting-setting kameranya. Di sini ada mode foto, di sini ada AI yang juga 50 megapiksel, ada mode video yang perekamannya itu bisa sampai 2K ya, atau 1080p 60 fps. Di sini juga ada stabilizernya. Wis, gokil banget sih. Ada ultra stabilnya di videonya, 1,5 jutaan. Belum ada sih sampai saat ini yang ngasih stabilisasi ya. Di sini ada mode potret, super malam, lainnya. Di lainnya di sini ada mode pro, video singkat, panorama, dokumen, skysop, gerak lambat selang waktu, dan video ganda. Ada video gandanya juga guys. Gerak lambatnya kita coba paling 120 fps ya. Cakep sih. Dan untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Itel RS4 ya. Wis, HP 1,5 jutaan dengan Ace ya, mantap banget sih. Kalau kita putar ke wajah kayak gini, nggak ada HP yang ada stabilisasinya di harga 1,5 juta. Kita coba buat lagi, kecuali Itel ini ya. Wah, ini killer banget sih di harga segini. Oke, bagaimana perekaman videonya juga stabilisasinya ya, suaranya juga ya. Iya, lupa kita coba zoom. Dia kalau zoom sampai 10 kali, 10 kalinya masih stabil loh, walaupun gak ada OIS-nya. Mantap. Dan Itel ini RS4 ini bisa ngerekam sampai 2K ya. Ini yang perekaman 1080p 60 fps, biasanya stabilisasinya mati. Dan yang ini perekaman 2K nya ya, 2K nya kayak gini ya. Ya standar lah, tapi lumayan ada stabilisasinya di 1080p 30 fps nya, itu sudah oke loh. Ini dia perekaman kamera depannya ya. Untuk kamera depannya standar aja sih, enggak begitu mewah, tapi di harga 1,5 jutaan ini paling gokil sih, karena ada stabilisasinya. Yang lainnya enggak ada yang ada stabilisasinya, cuman ini doang. Pokoknya ini gokil parah sih, mantap.
Kalau kamera depannya di 2K 30 fps, tidak bisa 60 fps di 1080p ya, nggak bisa. Lumayan lah, ini 2K. Oh iya, saya kemarin lupa ngerekam. Kalau di itel ini ada perekaman video ganda kayak gini ya, jadi dia bisa langsung dua, dan ini sebenarnya ada set, nah bisa dipindah ya, kanan kiri, pengen yang mana, yang kanan yang kiri. Keren, saat ngerekam bisa dipindah kayak gini, keren loh. Atau modelnya kayak gini, kecil bagian yang kamera depan, atau dipindah switch kayak gini ya. Wah pokoknya keren ini. Saat ngerekam bisa dipindah. Ini fiturnya HP 2 juta atau 3 jutaan ya. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari itel RS4 ya. Ini saya ngerekamnya malam banget sih, jam 12. Teman-teman lihat ini di layar gelap ya. Nah, memang lampunya gak ada. Baru kalau kita hadapin ke sini lumayan, tapi kok buram ya. Nah ini baru tajam, harus disentuh ya. Oke, ini gimana teman-teman? Kita putar ke wajah, bagaimana? Kalau malam-malam kayak gini, noise-nya banyak banget sih. Dan kamera depannya kayak gini ya, teman-teman bisa lihat sendiri sih. Kalau malam-malam ini muka saya ini agak merah, agak kecoklatan gitu ya. Memang kurang terang sih, dan cahayanya juga minim. Bahkan kalau kita ke tempat yang cahayanya ini agak terang, ini dari sana lebih terang sih. Kayak gini. Ini kalau di tempat yang terang banget sih lumayan ya, kayak di mall atau di perkotaan. Kalau di desa-desa kayak gini ya standar lah. Dan untuk hasil fotonya, kalau kita lihat di kamera depannya ini standar sih. Di harga 1,5 jutaan atau 2 juta ini standar lah. Pokoknya dari 1 juta atau 2 juta ini standar lah. Dan lumayan rapi sih untuk mode portraitnya. Kalau kita gunakan kamera belakangnya sama ya, kurang lebih mirip dengan kamera depannya, dengan warna yang lumayan detail ya. Ya warna muka saya ini agak kemerahan memang sih. Dan kalau kita juga buat ngezoom, dia mentok di 10 kali doang, standar lah. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini untuk kamera belakangnya lumayan sih, enggak begitu terang tapi lumayan. Tapi kalau kita gunakan mode malamnya ini terang banget ya. Kalau kita gunakan mode portraitnya standar kayak biasanya ya. Untuk kamera depannya menurut saya sih oke ya, tapi nggak terlalu terang karena standar di kamera depannya ya. Mode portraitnya juga sama sih. Kalau kita gunakan di tempat yang gelap banget, bukan gelap banget sih tapi gelap, ini malah hasilnya gelap banget padahal nggak segelap ini. Baru kalau kita gunakan mode malamnya agak terang ya. Tapi kalau kita gunakan mode pro nya ini malah terang banget ya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari itel RS4. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Menurut saya HP ini HP paling recommended di bawah 2 jutaan ya. Mungkin kalau teman-teman itu masih terngiang-ngiang karena mereknya itel gitu. Apalagi brand-brand sebelah kayak Redmi, Realme itu sudah gerah-gerah sih. Ada yang sudah ngasih Helio G85. Pokoknya cakep-cakep, cuman smartphone ini menurut saya sih paling gokil. Pokoknya ini paling lengkap sih menurut saya. Di harga cuma 1,5 jutaan dapat RAM 8GB, internal 128GB. Cakep banget sih. Dan dia sudah stereo speaker, chargernya 45 watt, refresh rate-nya sudah 120 Hz, Helio G99 Ultimate, NFC ada, slow motion ada, video ganda ada, Ace ada. Ini yang paling gokil, Ace jarang dikasih di harga segini ya. Ini ada Ace-nya. Pokoknya semua lengkap. Pokok HP paling lengkap. HP paling lengkap di harga 1,5 jutaan. Nggak ada tandingannya. Udah nggak ada tandingannya. Cuma kekurangannya cuma satu doang, nggak ada ultrawide-nya. Oke, gas beli aja. Gas habis mumpung masih ada ya. Oke, mungkin segini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tahu ada smartphone segokil ini. Padahal ini keluarnya sudah lama loh.